Mas. Dikit yuk. Dikit aja dikit. Ibu ini. Iya. Lewat. Dikit aja yuk. Naik lagi gua. Ya, Pak Amar sudah kesalahan 2 kali Ibel. Keputusan tentunya. Alasannya apa sih Kak Ibel? Karena juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan pengen menginginkan Apa karena Pak Amar sudah Ibel, dikit aja Kak Ibel. Dikit dong, Kak. Dikit dong. Bapak. Bercerai Kak Ibel. Pinjam lagi apa? Sama bercerai apa? Anjing orang nih sumpah. Dikit aja, Kak. Kak Ibel, saya banyak ikut kajian. Kak Ibel, alasan utamanya apa Kak Ibel? Kak, kenapa Kak Sultan membuat Kak? Kak Ibel lu enggak ada nih Kak. Kak Ibel, alasan utamanya apa Kak Ibel? Atau dia sama Aklin Kak Ibel. Oke, yuk lepas yuk. Dari pihak Amar ada nggak? Boleh minta kontaknya Bu? Bu ngobrol sebentar dong. Nggak hadir. Bu sedikit dong mungkin boleh. Mbak, dikit aja Mbak. Gimana? Ibu hari ini seperti apa? Ibu sedikit aja. Ini kalau kayak gini nggak bakal dapat semua Mbak, turun dulu deh Mbak. Kita dari pagi nih kasih ke Stefan aja 5 menit aja. Iya, Pak. Tentang agenda sidang. Ayo biar rapi aja, biar rapi. Tolongin anaknya aja ya, bentar ya. Maaf ya, Bu, sedikit dong Bu, tadi agendanya seperti apa? Agenda persidangannya aja Bu. Iya, udah sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan, nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi gitu Berarti aja. hari ini belum mediasi dong? Belum ada. Hari ini Amar kenapa nggak datang Bu? Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Alasan perceraiannya apa sih Bu? Nanti aja di sidang. Ibu, alasan perceraiannya apa sih? Mungkin ada ungkapan dari Iris Bel sendiri. Enggak, belum nanti ya Mbak ya. Maaf ya Mas ya. Apa yang dituntut sih Bu sama Ibel Bu? Maaf ya, maaf. Apa yang dituntut Bu? Boleh minta kontaknya dong Bu. Bu, sedikit dong Bu. Apa yang menjadi alasan Ibel mungkin Bu? Maaf ya, Mas. Bu, apa yang jadi alasan Ibel? Mungkin ada ungkapan hatinya seperti apa Bu? Ya nanti aja. Ya nanti aja. Tapi Iris sendiri sekarang gimana? Lebih kuat atau seperti apa nih Bu? Doakan aja ya Mbak Irisnya ya. Ini handphone, handphone. Bu, seperti apa Bu? Sedikit Bu. Ibu minta kontaknya dong. Saya nggak tahu apa-apa. Aduh, saya bukan orang kepo, beneran ya. Jadi saya nggak tahu, saya hanya bisa mendoakan saja. Ya, bisa siapa? Tapi mungkin Mumi sendiri melihat Ibel sekarang mungkin jauh lebih dekat dengan Allah dan Iya. mungkin seperti apa sih Mumi? Iya dong, Ibel lebih kepada kan karena kita punya kajian rutin ya. Saya sama Ibel tuh ada kajian rutin. Saya Ibel Virus itu kajian rutin yang memang membahas tentang kitab fikih dan segala macam. Jadi saya tahu Ibel semakin kesini semakin lebih mendekat ke Allah, pengen belajar lagi gitu, lebih menjadi dia udah soleha tapi pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, menjadi ibu yang solehah lagi gitu. Amar saat datang di rumah saya untuk pengajian itu dia hanya saat bertemu saya dia mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya bertemu dengan Umi, saya pengen mengucapkan terima kasih sejak saya nggak ada, Umi jaga Ibel dan anak-anak saya. Umi menguatkan hati Ibel, itu sih. Lebih ke ungkapan terima kasih. Iya, ungkapan terima kasih dari Amar. Iya, sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel. Kan gitu, karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin ya kan, apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Oh enggak ada. Ibel tuh tidak pernah membuka aib siapapun tuh orangnya begitu. Jadi lebih kepada ya udah itu keputusannya terbaik, mungkin apapun keputusannya nanti ya saya aja bisa mendoakan gitu. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali itu yang menyebabkan saya jadi seperti itu. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya, apalagi sekarang keteguhan hati untuk itu, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistikhorohin.
ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya, kan gitu. Ya saya mensupport apapun yang terbaik buat mereka berdua gitu ya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak, maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua. Gagal sebagai seorang suami istri, tapi nggak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka. Prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airuni dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Kalau yang Bunda lihat dari gambarnya ya pemirsa, Mbak Iris sebenarnya nggak sepenuhnya siap ya. Karena Bunda lihat Mbak Iris juga ada kecemasan ketika sidang. Jadi masih ada, mungkin namanya masih cinta, masih ada pertimbangan lain. Tapi juga ada perasaan capek ya. Kok ini nggak selesai-selesai gitu ya pemirsa. Jadi ada besar harapannya Mbak Iris Bella bahwa dengan menggugat ya tuntas semuanya. Ketika menghadap media dan tersenyum, senyumnya itu adalah senyum yang tulus. Senyum bahagia, senang ketemu dengan teman-teman media ya. Nah, berarti Mbak Iris Bella senang dong dengan perceraiannya yang dia gugat. Enggak sih sebenarnya pemirsa. Bunda sempat melihat gestur kecemasan dari seorang Iris Bella. Walaupun ini sesuatu yang Mbak Iris Bella harapkan, tapi tetap hatinya pun hancur ketika menggugat Amarjoni. Iya, siap nggak siap menurut Mbak Iris Bella inilah yang terbaik. Makanya ketika masuk ke pengadilan bisa lihat tubuhnya tegap ya pemirsa. Tegap, matanya ke depan, bahunya naik, tapi setelah sidang coba lihat. Wajahnya tertunduk, ngelihat lantai, bahunya turun, matanya pun ngangkat ke atas pun tidak sama sekali. Pak, ada suatu pukulan di situ, sesuatu yang membuat hatinya itu menjadi hancur, Mbak Iris Bella. Entah apa yang terjadi di ruang persidangan, apakah kata-kata hakim itu mengganggu perasaan dia ya, atau Mbak Iris capek habis mencurahkan perasaannya di sidang, terus kemudian komentar-komentar atau pertanyaan hakim membuat dia menjadi berpikir banyak dan itu membuat hatinya terganggu, hanya Mbak Iris yang tahu. Tapi yang jelas hatinya hancur dan terpukul keluar dari ruang sidang. Nah, kenapa Mbak Iris Bella tidak mau bicara? Mungkin kalau bicara takut kelepasan, nanti situasinya makin keruh, apa takut nanti kalau bicara nanti malah semua keluar kesedihannya ya, jadi keluar semua. Itu sih yang Bunda lihat, itu menahan kesedihan sebenarnya pemirsa, menahan banyak sekali masalah yang hanya dipendam seorang diri selama ini. Mbak Iris Bella jarang cerita ya, atau tidak ada orang yang dekat untuk dia percaya untuk cerita semuanya, sehingga semua dipendam sendiri. Makanya ya itu tadi, ditahan lewat mulut supaya apa, tidak ambrol kesedihannya, tidak ambrol kata-katanya ya. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airuni dan Amala. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak. Tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih
untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Sekali lagi juga saya mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan media, dan saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi dia seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Beragam faktor sebenarnya memutuskan kenapa seorang pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahannya gitu ya. Kelelahan terhadap segala problematika atau konflik yang muncul di pernikahan bisa jadi salah satunya gitu. Ataupun melihat bahwa pasangannya berulang kali melakukan kesalahan tanpa ada perbaikan-perbaikan perilaku yang membuat si pasangannya lainnya itu merasa yakin bahwa atau tidak melihat bahwa pernikahan ini akan punya visi misi yang lebih positif ke depannya. Nah, ini yang biasanya membuat seseorang pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahannya. Ada baiknya sih memang tidak mempertahankan pernikahan itu hanya sekedar karena ingin menjaga anak ya gitu. Karena biar bagaimanapun pernikahan ini diisi oleh suami dan istri gitu. Kalau mereka berduanya sudah tidak lagi merasa nyaman untuk hidup bersama, tidak ada lagi rasa aman, rasa percaya satu sama lain, akan sulit bagi mereka untuk menampilkan interaksi atau relasi yang harmonis, yang pada akhirnya ini juga pasti akan membahayakan kondisi psikis atau mental anak gitu ya. Jadi memang ada baiknya kalau memang dirasa sudah tidak lagi memiliki rasa aman, percaya gitu, sulit untuk bekerja sama, ya disudahi baik-baik gitu, dengan tetap berkesadaran bahwa ada anak yang mereka harus asuh bersama setelahnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.